Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Candi Tikus atau Sumber Mata Air Majapahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Candi Tikus atau Sumber Mata Air Majapahit terletak di Tukuh Tinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Dari Candi Bajang Ratu ke arah tenggara sekitar 500 meter. Candi Tikus adalah sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Komplek Trowulan, Kabupaten Mojokerto di Trowulan. Bangunan Candi Tikus berupa tempat ritual mandi atau petirtaan di komplek pusat pemerintahan Majapahit. Bangunan utamanya terdiri dari 2 tingkat. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Candi ini dihubungkan dengan keterangan Empu Prapanca dalam kitab Nagara Kertagama bahwa ada tempat untuk mandi raja dan upacara-upacara tertentu yang dilaksanakan di kolam-kolamnya. Arsitektur bangunan melambangkan kesucian Gunung Mahameru sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Menurut kepercayaan Hindu, Gunung Mahameru merupakan tempat sumber air tirta amerta atau air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dan dapat memberikan kesejahteraan. Dari mitos air yang mengalir di Candi Tikus dianggap bersumber dari Gunung Mahameru. Candi ini disebut Candi Tikus karena sewaktu ditemukan merupakan tempat bersarangnya tikus yang memangsa padi petani. Di tengah Candi Tikus terdapat miniatur 4 buah candi kecil yang dianggap melambangkan Gunung Mahameru, tempat para dewa bersemayam dan sumber segala kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk air mengalir dari pancuran-pancuran atau jaladwara yang terdapat di sepanjang kaki candi. Air ini dianggap sebagai air suci Amarta, yaitu sumber segala kehidupan. Situs candi ini digali pada tahun 1914 atas perintah Bupati Mojokerto Kromojoyo Adinegoro karena banyak dijumpai tikus pada sekitar reruntuhannya. Situs ini kemudian dinamai Candi Tikus. Candi Tikus baru dipugar pada tahun 1985 sampai 1989. Dulu ada petani dari Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, gelisah karena serbuan tikus sawah. Hasil tani yang biasanya cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga kini nyaris tak tersisa. Tak tahan menghadapi serbuan tikus, ia memohon pada Sang Pencipta. Suatu malam si petani mendapatkan wisik atau waksit agar mengambil air di kawasan Candi Tikus lalu menyiramkan air itu ke 4 sudut sawah. Sebuah keajaiban terjadi. Tikus-tikus yang biasanya kerap beraksi di malam hari hilang begitu saja. Tanah sawah juga mendadak jadi subur. Si petani tak kuasa menahan kegembiraannya dan bercerita pada warga desa. Beberapa saat kemudian ada saudagar kaya mendengar kabar tentang khasiat air Candi Tikus. Dengan rakus ia mencari jalan pintas untuk menambah kekayaannya. Suatu malam ia mencuri batu candi dan meletakkannya di sudut-sudut sawah. Lagi-lagi sebuah keajaiban terjadi. Tapi kali ini tikus-tikus malah datang dan menghabisi padi di sawah. Fenomena ini membuat warga desa sadar bahwa mereka tak bisa berharap lebih. Kami hanya bisa memanfaatkan air di Candi Tikus, tapi bukan batu-batu candi, kata mereka. Dan mitos ini ternyata masih dipercaya hingga kini. Di sisi lain ada mitos lain yang berkembang kebalikannya. Pada tahun 1914, candi ini ditemukan oleh Bupati Mojokerto R.A.A. Kromojoyo Adinegoro. Sebelumnya ia mendengar keluh kesah warga Desa Temon yang kalang kabut karena serbuan hama tikus di sawah mereka. Tanpa pikir panjang, Kromojoyo memerintah aparat desa agar memobilisasi massa dan menyatakan perang pada tikus. Anehnya, saat terjadi pengejaran,
Tikus-tikus itu selalu lari dan masuk dalam lubang dalam sebuah gundukan besar. Karena ingin membersihkan tikus sampai habis, Kromojaya meminta agar gundukan itu dibongkar. Ternyata di dalam gundukan terdapat sebuah candi. Melihat sejarah penemuannya, Kromojaya memberi nama Candi Tikus. Memasuki masa kemerdekaan, Candi Tikus yang mulai rusak dibongkar setahap demi setahap. Puncaknya, Candi Tikus dibongkar pada tahun 1984 hingga 1989. Tentu, pemugaran ini dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tak berseberangan dengan tampilan asli. Kini masyarakat bisa melihat Candi Tikus sebagai aset wisata sejarah yang kaya sentuhan estetika. Secara keseluruhan, candi ini lebih mirip dengan petirtaan. Bangunannya dibangun di atas tanah yang lebih rendah 3,5 meter dari tanah di sekitarnya. Untuk mendekati candi kita harus melewati tangga masuk di sisi utara. Dari situ kita bisa melihat candi berukuran 29,5 kali 28,25 meter dan tinggi keseluruhan 5,2 meter ini dari dekat. Sampai sekarang Candi Tikus masih sering dijadikan ajang penelitian ahli purbakala dari dalam dan luar negeri. Kebanyakan mereka ingin merangkai fakta sekaligus antitesis sebuah teori yang menyebut semua bangunan yang berasal dari masa pengaruh agama Hindu atau Buddha abad ke-5 sampai 15 Masehi adalah candi. Padahal bangunan-bangunan itu tak selalu berfungsi sebagai sarana pemujaan. Sebagai bangunan berkarakter khas, Candi Tikus adalah ikon yang berseberangan dengan teori itu. Karena Candi Tikus memiliki pancuran dan saluran air yang konon berperan besar sebagai pengaturan debit air di Majapahit. Di luar itu, Candi Tikus juga memiliki daya tarik yang tak bisa lepas dari rangkaian tikus Majapahit yang tersebar di Trowulan. Candi Tikus merupakan salah satu bangunan yang mempunyai nilai eksotisme tersendiri. Selain memiliki arsitektur yang cukup unik dengan ornamen pada bangunan induk yang dihiasi pancuran air berbentuk makara dan padma, candi tersebut juga memiliki 2 kolam dan saluran-saluran air yang mengandung struktur petirtaan. Adanya pancuran air di Candi Tikus atau Jaladwara yang berbentuk makara dan padma. Makara merupakan perubahan bentuk tuntas-tuntas yang keluar dari bonggol teratai, sedangkan padma merupakan teratai itu sendiri. Secara keseluruhan, candi itu dapat dikategorikan sebagai bangunan petirtaan. Mengenai keterangan akar kronologis tentang Candi Tikus dapat dikaitkan dengan urai dalam kitab Nagara Kratagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1385 Masehi. Dalam kitab tersebut pada pupuh 27 dan 29 menyebutkan adanya tempat pemandian atau petirtaan raja yang dikunjungi Hayam Wuruk dan keterangan yang menyebutkan adanya upacara-upacara tertentu yang dirayakan di kolam-kolam. Meskipun dalam kitab tersebut Prapanca tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai nama Candi Tikus, namun diyakini oleh sebagian besar pengamat situs kebudayaan purbakala salah satu tempat pemandian yang dimaksudkan dalam kitab Nagaratagama adalah Candi Tikus, terkait dengan letak bangunan yang masih berada di kawasan Kerajaan Majapahit. Di sisi lain, menara-menara bangunan miniatur yang mengelilingi bangun induk merupakan bagian terpenting dari gubahan arsitektur abad ke-13 dan 14. Secara tidak langsung, bangunan candi itu dapat diyakini didirikan pada abad ke-13 sampai 14. Premis ini semakin memperuncing kebenaran bahwa yang dimaksud dalam kitab Nagaratagama mengenai petirtaan yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk dan kolam-kolam yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan prosesi upacara-upacara tertentu. Salah satunya adalah Candi Tikus. Meskipun Candi Tikus sempat tenggelam dari bangunan sejarah dan kembali tampil sekitar 1914 setelah diadakan penggalian terhadap tanah yang menutupinya dan adanya beberapa kerusakan fisik yang hampir menyusutkan eksotisme bangunan tersebut.
Namun, autentitas nilai dan kandungan filosofi yang terdapat dalam keutuhan candi itu hingga dewasa ini masih mampu terlestarikan dengan baik. Simbolis Gunung Meru. Menurut Bernard Kempres tahun 1954 atau 210, Candi Tikus merupakan replika atau simbolis Gunung Meru. Hal itu terkait dengan konsep religi yang melatar belakangi bangunan candi. Di samping itu, model bangunan Candi Tikus yang makin ke atas makin mengecil dan pada bangunan induk seakan-akan terdapat puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Menurut Barnett, model tersebut ada kemiripan tersendiri dengan bentuk utuh Gunung Meru. Secara mitologi, Gunung Meru selalu dihubungkan dengan air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dalam memberikan kekuatan pada semua makhluk hidup. Kepercayaan ini lahir dari konsep Hindu-Buddha yang meyakini gunung tersebut sebagai pusat kehidupan, yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk bangunan candi. Pemahaman itu hingga dewasa ini masih dikutuskan oleh segenap masyarakat tradisionalis. Perpaduan konsep Hindu-Buddha dalam bangunan Candi Tikus yang sudah kandung mendarah daging membentuk pola pemikiran dan perilaku masyarakat Jawa. Secara teoritis, sebenarnya masyarakat berhasil membangun tempat permujaan merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena tempat tersebut dipercaya sebagai sarana untuk bersua dengan Sang Penciptanya atau sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan yang diyakininya. Lahirnya kebanggaan tersebut secara tidak langsung merupakan percikan dari rasa cinta manusia terhadap zat yang menciptakannya. Jangan heran jika kemudian Candi Tikus yang dipersepsikan sebagai salah satu petirtaan tempat diadakannya prosesi upacara-upacara tertentu, sebab selain sebagai petirtaan, candi itu juga memiliki dimensi religi yang sangat kental tergambar dalam model bangunannya. Berpijak pada akar kronologis dibangunnya ragam candi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, tidak lepas dari pengaruh sosial kultural masyarakat Jawa yang pada waktu itu masih kebanyakan menganut paham Hindu-Buddha, sehingga pasca kepemerintahan Kerajaan Majapahit banyak ditemukan situs purbakala yang berbentuk candi. Pada dasarnya salah satu unsur terbentuknya candi yang mempunyai replika atau simbolis tersendiri, semisal Candi Tikus sebagai lambang Gunung Meru, pertama guna memberikan dukungan emosional dan moral, kedua sebagai sarana memperkukuh hubungan transendental ketika mengeramatkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat, keempat memberi identitas pada individu dan kelompok, kelima erat hubungannya dengan siklus pertumbuhan atau sederhananya, Candi Tikus yang terletak lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya, yaitu pada kedalaman sekitar 3,50 meter atau sekitar 45,78 meter dari permukaan laut. Secara umum, bangunan ini berdenah bujur sangkar dengan ukuran 22,50 kali 22,50 meter. Apabila dipahami dari konsep yang melatar belakangi perwujudan bangunan dikaitkan dengan ciri yang ada pada candi tersebut, akan menunjukkan tujuan pembangunan candi itu adalah untuk melambangkan air amrata yang keluar dari gunung. Simbol-simbol semacam itu sebenarnya mempertegas manusia merupakan makhluk yang penuh dengan lambang. Baginya, realitas lebih dari sekedar tumpukan fakta-fakta. Ada semacam simbiosis mutualisme antara makhluk hidup dengan alam yang ada di sekitarnya, karena pada dasarnya setiap makhluk hidup sangat dipengaruhi lingkungan sekitar yang menghidupi keberadaan dirinya. Konsep semacam ini dapat ditemukan dalam konsep Triloka yang dibangun dari kepercayaan agama Hindu-Buddha dengan menempatkan semesta pada dua versi antara jagat gede atau makrokosmos dan jagat cilik atau mikrokosmos. Penempatan Candi Tikus sebagai simbol keagungan Gunung Meru secara tidak langsung telah menibaskan adanya suatu keterkaitan yang erat antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Keyakinan semacam itu sebenarnya tumbuh dari pembacaan awal manusia terhadap gejala alam dengan menggunakan logika dasar.
Namun tidak bisa dinafikan pembacaan semacam itu yang termanifestasikan dalam model bangunan Candi Tikus merupakan salah satu pijakan yang membantu terbentuknya pola pemikiran manusia masyarakat Jawa tradisionalis dan peletakan pertama dasar-dasar pemikiran masyarakat Jawa secara general. Lahirnya premis yang mengatakan mempelajari maupun berusaha mengenali peninggalan-peninggalan purbakala secara implisit merupakan bentuk lain dari belajar mengenali keberadaan diri sendiri. Di satu sisi, premis tersebut tidak bisa dibantah kebenarannya, karena pada dasarnya peninggalan purbakala selain memiliki momen sejarah yang teramat penting untuk senantiasa diketahui para penerusnya guna menegaskan eksistensinya sebagai masyarakat Jawa. Di sisi lain, peninggalan purbakala juga menampung beberapa kandungan makna filosofis yang teramat penting untuk dipelajari oleh para generasi muda masyarakat Jawa. Berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 atau tahun 1992 tentang benda cagar budaya pasal 2 yang berbunyi perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Maka sudah selayaknya pelestarian terhadap peninggalan purbakala seperti Candi Tikus yang terletak di daerah Trowulan, tepatnya di Tugu Tinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto semakin digalakan. Menziarahi Candi Tikus secara tidak langsung membuka diri untuk memasuki dimensi lain, tempat para leluhur masyarakat Jawa melakukan prosesi ritual penyerahan diri terhadap Sang Penciptanya. Candi Tikus mengatur tebit air Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi bila mendengar nama candi. Benak kita lantas tertuju pada suatu bangunan atau terbuat dari batu atau bata merah yang berasal dari masa silam yang berfungsi sebagai sarana pemujaan. Ini tidak keliru karena memang candi berfungsi sebagai sarana untuk melakukan suatu ritual pemujaan. Namun di Indonesia, tampaknya ada semacam pandangan yang menyatakan bahwa segala bangunan yang berasal dari masa pengaruh agama Hindu-Buddha pada abad 5-15 Masehi sering disebut sebagai candi. Padahal bangunan-bangunan itu belum tentu berfungsi sebagai sarana pemujaan. Salah satu contoh dalam bangunan kuno yang sudah terlanjur disebut candi adalah Candi Tikus di Jawa Timur. Sejak ditemukan pertama kalinya pada tahun 1914, kemudian sampai dilakukan pemugaran sekitar tahun 1983 sampai 1986. Candi Tikus yang secara administratif terletak di Tugu Tinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, telah banyak mengundang perhatian para pakar sejarah kuno dan arkeologi. Betapa tidak letaknya yang berada di bawah permukaan tanah atau sekitar 3,5 meter, dengan beberapa pancuran air dan saluran-saluran air, serta mengingat lokasinya yang berbeda di Trowulan, atau yang diduga kuat merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit, telah mengusik perhatian para pakar untuk menemukan makna dan fungsi dari bangunan itu, baik dari segi arsitektural maupun ditinjau dari segi religius. 2. Tahap pembangunan. Secara pasti tidak diketahui kapan Candi Tikus ini didirikan karena tidak adanya sumber sejarah yang memberitakan tentang pendirian Candi Tikus ini. Dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 Masehi, yang telah diakui oleh para pakar sebagai suatu sumber sejarah yang cukup lengkap memuat tentang kerajaan Majapahit, khususnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Tidak disebutkan tentang eksistensi Candi Tikus ini. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa serangkaian penelitian yang ditunjukkan guna mencari dan menentukan saat dibangunnya Candi Tikus ini lantas menjadi tidak bisa dilaksanakan. Setidaknya, berdasarkan kajian arsitektural diperoleh gambaran perbedaan dalam hal penggunaan bahan baku candi, yaitu bata merah. Adanya perbedaan penggunaan bata merah, baik perbedaan kualitas maupun kuantitasnya, memberikan indikasi tentang tahapan pembangunan Candi Tikus.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para arkeolog, terbukti bahwa bata merah yang berukuran lebih besar berusia lebih tua dibandingkan dengan bata merah yang berukuran lebih kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama masa berdiri dan berfungsinya Candi Tikus pernah mengalami dua tahap pembangunan. Pembangunan tahap pertama dilakukan dengan mempergunakan batu bata merah yang berukuran lebih besar sebagai bahan bakunya. Sedangkan pembangunan tahap kedua dilakukan dengan mempergunakan bata merah yang berukuran lebih kecil. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh N.J. Krom lewat buku sakitnya yang berjudul Enlightened Thought the Handheld Javanese Cons 2 atau Pengantar Kesenian Hindu Jawa. Dengan memperhatikan bahan dan gaya seni dan saluran air, pakar sejarah kesenian Jawa kuno berkebangsaan Belanda itu berasumsi bahwa ada dua tahap pembangunan Candi Tikus. Tahap pertama, saluran airnya terbuat dari bata merah dan memperlihatkan bentuknya yang kaku. Sedangkan tahap kedua, saluran airnya terbuat dari batu andesit dan memperlihatkan bentuknya yang lebih dinamis serta dibuat pada masa keemasan Majapahit. Ini berarti pula bahwa menurut Krom, Candi Tikus telah berdiri sebelum kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasnya, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1380. Sementara itu, ketika dilakukan pemugaran pada tahun 1984 sampai 1985, berhasil disingkap sisi tenggara bangunan Candi Tikus. Kaki bangunan yang terdapat di sisi tersebut menunjukkan perbedaan ukuran bata merah yang dipergunakan sebagai bahan bakunya. Hal ini semakin memperkuat dugaan mengenai dua tahap pembangunan candi tersebut. Kaki bangunan tahap pertama yang tersusun dari bata merah yang berukuran besar tampak ditutup oleh kaki bangunan tahap kedua yang tersusun dari bata merah yang berukuran lebih kecil. Kapan secara pasti pembangunan tahap pertama dan kedua ini dilakukan belum jelas benar. Menurut catatan hasil penelitian yang telah dilakukan Hal McLean Pond pada tahun 1926, setidaknya terdapat 18 buah waduk besar yang diduga kuat dibangun pada masa Majapahit. Letaknya kini tersebar di seluruh Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari 18 buah waduk besar itu, 4 buah diantaranya terletak di daerah Trowulan, yaitu di Desa Bauereno, Kumitir, Domas, dan Temon. Waduk-waduk besar ini berfungsi sebagai tempat penampungan air pertama untuk selanjutnya dialirkan ke tempat-tempat lain. Dari keempat waduk besar yang terletak di daerah Trowulan, Waduk Bauereno diduga merupakan sumber dari air yang masuk ke Candi Tikus. Untuk selanjutnya, air dari Candi Tikus ini didistribusikan ke arah kota. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh almarhum Didik Samsu WT selama tahun 1986 sampai 1987, diketahui bahwa debit air rata-rata dari pancuran-pancuran air di Candi Tikus adalah 17.604,915 cm per detik. Berdasarkan perhitungan ini dapat diperkirakan bahwa Candi Tikus pada masa itu memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem jaringan air di daerah Trowulan. Tulis arkeolog ini dalam skripsinya. Lebih lanjut, almarhum Didik menyatakan bahwa air Candi Tikus juga bisa dijadikan patokan musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau, debit air rata-rata setiap pancuran-pancuran lebih kurang 400 cm per detik. Sedangkan jika lantai dasar Candi Tikus mulai tergenang dan pancuran air memancarkan air lebih jauh, dapat diartikan bahwa musim hujan telah menjelang. Ini berarti pula bahwa pada musim hujan debit air di Candi Tikus akan naik sehingga bisa jadi patokan untuk membuka atau menutup pintu air di waduk atau bendungan. Memiliki kekuatan magis. Tanpa usaha yang telah dilakukan oleh H. McLean Point, barangkali nama Trowulan tidak akan mencuat ke permukaan dalam panggung sejarah Indonesia
Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa Trowulan merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit dengan bersumber pada kitab Nagarakertagama. McLean Point berhasil merekonstruksi atau bina ulang ibu kota kerajaan Majapahit. Dari peta kota hasil rekonstruksi McLean Point pada tahun 1926 tersebut tampak bahwa Candi Tikus terletak di luar kota Majapahit. Sejak zaman prasejarah, air memang memiliki peranan penting dalam kehidupan spiritual manusia. Air dipercaya memiliki daya magis untuk membersihkan, mensucikan, dan menyuburkan. Tak heran bila kemudian air yang keluar dari Candi Tikus juga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memenuhi harapan rakyat agar hasil pertanian mereka berlipat ganda dan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang merugikan.